Shalom Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, selamat malam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat-Nya karena kasih karunia-Nya di mana kita diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk mengikuti, mendengarkan, bahkan memuji-muji Tuhan di doa Rabu malam ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sambut dengan pujian Agung dan Mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidup. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas kesempatan indah yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman yang akan kami perdengarkan ini ya Tuhan, dapat kami mengerti dan dapat kami fahami, sehingga kebenaran firman-Mu ini dapat kami jadikan suluh pedoman langkah kehidupan kami. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, terima kami yang berseru kepadamu. Amin. Sebelum kita melanjutkan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita sambut dengan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan melihat firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Kita akan melihat Filipi pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-8. Namun saya akan baca ayat yang ketiga dan keempat saja. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dimulai dengan satu ucapan syukur dan doa. Supaya apa? Supaya bisa dapat mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memelihara kehidupannya di dalam pelayanannya. Nah, di sini kita lihat yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Pernahkah kita bersyukur dan bersukacita karena mengingat dan mendoakan seseorang? Saya percaya dan saya yakin kita pasti pernah melakukannya. Kita pernah bersyukur dan bersukacita untuk mengingat dan mendoakan orang lain. Tetapi yang menjadi pertanyaan yang kedua, pernahkah kita bersyukur dan bersukacita ketika kita mengingat dan mendoakan orang-orang yang kita tidak sukai? Orang-orang yang mungkin kita pernah berselisih paham dengan mereka. Orang-orang yang menjengkelkan kita. Mungkin juga orang-orang yang pernah mengecewakan kita. Apakah kita pernah mendoakan mereka? Apakah kita pernah bersukacita karena mereka? Saya pikir kita akan sangat sulit sekali, bukan? Untuk bisa bersyukur, untuk bisa bersukacita dan mendoakan mereka. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Dan di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Tuhan izinkan orang-orang yang mungkin kita tidak sukai, yang mungkin menjengkelkan kita, yang mengecewakan kita, ada di sekitar kita. Itu dengan satu tujuan, dengan suatu tujuan. Kita patut bersyukur terhadap mereka. Karena apa? Karena Tuhan memperkenalkan atau kenalkan mereka kepada kita. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita bersyukur dan mendoakan orang-orang yang dekat dengan kita? Seperti sopir, orang yang bekerja kepada kita, asisten rumah tangga, tetangga kita, tukang kebun kita, atau keluarga kita yang mungkin pernah berseteru dengan kita. Apakah kita masih bersyukur dan mendoakan mereka? Melalui firman Tuhan ini, mari kita melihat dari Paulus. Paulus bisa bersyukur dan bersukacita. Apakah dia tanpa kesulitan? Apakah dia tanpa kesusahan? Tidak. Dia mendapat kesulitan, dia mendapat kesusahan, bahkan dia mendapat penderitaan dalam pelayanan. Paulus pernah dianiaya oleh orang-orang Filipi. Namun di dalam ketidaksempurnaan orang-orang Filipi tidak menghalangi Paulus untuk mengucap syukur, untuk mendoakan mereka. Ketidaksempurnaan situasi yang terjadi tidak mencegah Paulus untuk tidak bersukacita. Itu kita lihat tadi dalam ayat yang keempat, bagaimana dikatakan, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Berarti Paulus selalu bersukacita untuk orang-orang yang pernah menganiaya dia, orang-orang yang pernah menjengkelkan dia, orang-orang yang pernah membenci dia. Paulus berdoa dengan sukacita. Nah, seringkali orang kehilangan sukacita karena terlalu berkutat dengan dirinya sendiri. Hanya melihat kepada dirinya sendiri. Misalnya
karirnya yang mandek, usaha yang macet, kondisi kesehatan yang menurun, usaha yang di akhir-akhir ini begitu sulit, dan sebagainya, yang akhirnya membuat orang tersebut sulit untuk bersyukur, apalagi bersuka cita. Namun melalui firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengingatkan setiap kita sebagai orang-orang percaya. Kita diingatkan supaya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita belajar bersyukur untuk orang-orang yang mungkin tidak sempurna yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan setiap kita. Karena melalui mereka kita dibentuk, melalui mereka kita dilatih untuk lebih sabar menghadapi mereka. Dalam hal ini kita sedang dilatih untuk tidak hanya sabar terhadap mereka, tetapi dilatih untuk memaklumi dan menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita belajar bersyukur dan bersuka cita, bukan karena dalam keadaan baik, bukan karena keadaan yang sempurna. Karena kita tahu hidup ini tidak pernah atau tidak ada yang sempurna. Apa yang terjadi kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Apa yang terjadi mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi itulah kehidupan. Di dalam ketidaksempurnaan Tuhan boleh pakai semua supaya kita bisa belajar bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sini kita diminta supaya kita mari belajar bersyukur. Kita bisa bersuka cita dengan memulai bersyukur dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita diajar untuk bersuka cita dan mensyukuri apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melihat betapa baiknya Tuhan kita. Mari belajar bersyukur dan mendoakan orang lain dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana Rasul Paulus mengalami penderitaan ketika melayani Tuhan di jemaat Filipi. Tetapi dia tidak pernah mundur, dia tidak pernah kecewa. Dia tetap terus bersyukur dan mendoakan orang-orang Filipi. Ajar kami ya Tuhan untuk melakukan seperti halnya Rasul Paulus. Dengan apa yang ada pada kami, orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami, biar kami juga boleh doakan mereka dan kami boleh belajar mensyukuri. Karena kami tahu tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami akan menaikkan pokok doa kami. Tuhan berkati waktu kami. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.